Selamat malam Bapak Ibu semua yang di gereja maupun di Zoom atau YouTube. Kita akan belajar tentang syarat dan upah menjadi murid Yesus. Saya percaya Bapak Ibu pernah mendengarkan khotbah ini ya, jika Anda setia dalam pengajaran yang ada di tempat ini. Tetapi kalau Anda yang baru mungkin baru tahu. Saya maklum dan saya harap tidak kaget. Kenapa? Karena memang ayat-ayat yang akan kita bahas ini jarang dibahas di gereja pada umumnya. Tidak bermaksud menyembunyikan, tetapi benar-benar di-skip, dilewati. Karena memang berat. Apalagi ada sebuah kegerakan yang memang tidak sependapat dengan ayat-ayat ini. Ya, jadi menghindar. Ada kesan seperti itu. Kita akan baca Bapak Ibu, Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Bapak Ibu, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kekristenan bukan hal mudah. Ya, Tuhan memberi pesan, kalau kamu mau ikut aku, mau ikut Tuhan Yesus, hitung dulu anggarannya, hitung dulu kemampuanmu. Yakinkah kamu ikut? Yakinkah kamu tidak merasa kecewa? Yakinkah kamu finish sampai akhir? Kenapa Yesus mengatakan ini? Karena memang berat Bapak Ibu. Ikut Yesus itu berat. Bukan hanya mengucap 1-2 kalimat syahadat lalu jadi murid Kristus. Tidak. Menjadi murid Kristus harus fokus, harus memposisikan diri, harus melepaskan segala milik. Ya. Dikatakan di Lukas 14:33, ya. Banyak yang berpikir melepaskan diri itu hanya materi. Ya. Banyak yang berpikir melepaskan diri di Lukas 14 ayat 33 yang dimaksud hanya soal materi. Ya, karena contoh tentang uang di ayat 28. Tetapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kalau Anda baca di ayat 26 tadi, jelas, sangat jelas bahkan, menyatakan melepaskan diri dari segala milik itu termasuk melepaskan keluarga.
melepaskan istri dan anak-anak dan orang tua. Ikut Yesus, menjadi murid Yesus, berarti melepaskan diri dari segala keterikatan, baik materi maupun keluarga, bahkan nyawanya sendiri. Ini berat. Ini berat Bapak Ibu. Bahkan di zaman modern beberapa gerakan Kristen, beberapa gerakan gereja-gereja tertentu ya menjadikan keluarga sebagai berhala baru dalam kekristenan. Ya. Sayang, sangat disayangkan kekristenan di downgrade. Sangat disayangkan kekristenan sekarang menjadikan keluarga sebagai berhala yang baru dalam kekristenan. Harus sepakat, suami istri harus sepakat. Gak ada loh, di Alkitab harus sepakat itu gak ada. Tuhan ingin setiap kita mandiri mencari Tuhan. Bahkan jika istri menghalangi pengikutan kita akan Tuhan, kita harus rela melepaskan, bukan cerai ya. Tetapi kita tidak terikat oleh keinginan istri. Pak, kenapa istri Pak? Kenapa bukan suami? Ya, karena saat itu dalam konteks ayat ini yang dituju oleh Tuhan Yesus laki-laki. Masa itu orang laki adalah kepala keluarga, adalah imam. Kepala keluarga itu laki-laki, bukan istri. Istri itu tunduk di bawah laki-laki. Jadi sebagai kepala keluarga, kamu harus bisa memimpin keluarga. Kalau keluargamu gak setuju kamu ikut Yesus, ya tinggalkan. Gak harus sepakat. Nah kalau sepakat gimana? Sepakat, kalau sama-sama sepakat ikut Tuhan Yesus bagus. Kalau tiba-tiba sepakat untuk tidak ikut Tuhan Yesus, gimana? Ya sepakat itu kan belum tentu positif Bapak Ibu. Tergantung apa yang disepakati kan. Suami ngajak ibadah, istri ngajak jalan-jalan. Sepakat, sepakat apa? Sepakat tetap ibadah atau sepakat jalan-jalan kan? Kan gitu. Sebagai laki-laki kamu punya posisi harusnya. Ya tinggalkan istrimu kalau mau jalan-jalan. Ibadahlah sendiri. Jangan ngikut apa kata istri. Jangan sepakat dengan keluarga. Laki-laki kepala rumah tangga harus punya pendirian. Jadi melepaskan milik itu bukan melepaskan duit saja. Bukan kasih persembahan saja. Bukan berbagi saja. Tapi merelakan keluarga yang tidak mau ikut, lepas ya lepas. Karena masuk surga Bapak Ibu itu urusan pribadi. Enggak rombongan, satu keluarga. Enggak ada. Masuk surga itu urusan masing-masing pribadi. Bapak Ibu, memang tidak boleh cerai, sebab Tuhan membenci perceraian, itu sudah jelas. Tetapi apakah seseorang harus terbelenggu dengan pola pikir atau gaya hidup pasangannya yang tidak takut akan Tuhan? Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Itu sebabnya di Lukas ya, di Lukas 14 ayat 26 itu jelas dikatakan. Ya. Jikalau seorang datang padaku dan ia tidak membenci bapaknya, membenci ibunya, membenci istrinya, membenci anak-anaknya, membenci saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan membenci nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Menjadi murid itu bukan hal sepele. Menjadi murid itu bukan hanya karena kita ke gereja seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Berani membenci pasangan kita.
berani membenci keluarga kita. Ya. Kata benci di situ bukan berarti kebencian dalam arti permusuhan, bukan. Benci di situ kita berarti berani memilih Yesus dan mengabaikan perasaan keluarga. Berani menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan keluarga. Berani tunduk pada kehendak Allah daripada kehendak keluarga. Itu yang dimaksud membenci. Bapak Ibu, pada Lukas 14 ayat 25 sampai 27 tadi, Tuhan Yesus sedang menjelaskan bagaimana menjadi murid. Setiap orang yang mau menjadi murid berarti harus fokus. Fokus pada Yesus sang guru. Ini artinya meninggalkan segala milik. Ini bukan berarti hanya materi, tetapi istri dan keluarga bukan lagi menjadi perhatian utama. Tetapi anehnya gereja-gereja Kristen sekarang, istri keluarga menjadi perhatian utama daripada Tuhan. Banyak contohnya sebetulnya. Ya. Dalam konteks pemuritan, Tuhan hendak menyatakan bahwa menjadi murid harus segenap hati dan hidupnya tertuju pada pengajaran dan keteladanannya saja. Fokusnya menjadi murid bagaimana mengikuti ajaran Yesus, bagaimana menghidupi keteladanan Yesus. Fokusnya bukan itu. Fokusnya bukan lagi menyenangkan istri, suami, atau anak-anak, atau orang tua bahkan. Tidak. Yesus pernah mengatakan, aku datang membawa pedang. Orang tua dipisahkan dengan anak, suami dengan istri, itu. Berani enggak kita Bapak Ibu menyenangkan Tuhan kita? Jelas sekali saat itu ayat-ayat ini diaplikasikan secara harafiah. Pasti, sebab Tuhan Yesus hadir secara jasmani. Nah tapi bagaimana kita sekarang? Ayat ini tidak pernah dianulir atau dihapus. Berarti secara rohani ini tetap berlaku. Bapak Ibu, syarat mengikuti Yesus, ya, syarat mengikut Yesus, syarat menjadi murid Yesus. Jelas Tuhan tidak memerintahkan membenci secara negatif ya. Seperti meninggalkan tanggung jawab atau bercerai, tidak. Tetapi dikatakan membenci artinya jika kita loyal terhadap satu hal, berarti kita tidak loyal terhadap yang lain. Kalau kita loyal terhadap Tuhan Yesus, berarti kita tidak loyal terhadap istri atau suami kita atau keluarga kita. Ya. Bahkan kita berani berseberangan dengan yang lain. Bukan malah sepakat. Misalnya ada suami punya beban melayani, memberi persembahan sekian. Ya, memberi persembahan misalnya 1 juta gitu ya. Lalu istri keberatan, papa enggak bisa begitu. Papa harusnya sepakat dengan aku. Enggak ada loh Tuhan Yesus ngajarin begitu. Kalau komunikasi silakan komunikasi. Tetapi sebagai suami yang punya duit harus berani memutuskan. Mama diam. Ini hatinya papa ingin memberi persembahan 1 juta. Ya. Papa ngambil uangnya papa sendiri. Papa kasihkan ke gereja. Enggak sepakat, enggak bisa Pak, sepakat. Enggak bisa. Suami istri harus sepakat. Enggak mau aku 1 juta, 250 saja. Ayo sepakat, ayo. Enggak ada loh gitu. Seseorang yang punya cinta kepada Tuhan harus membuktikan cintanya tanpa dipengaruhi orang lain. Sebetulnya seperti itu. Mama harus belajar seperti aku. Aku memberi persembahan sudah aku pertimbangkan, sudah aku bawa dalam doa, mama ikut ya.
nurut sama aku ya, aku kepala keluarga. Harusnya begitu. Ngikut Tuhan itu pertaruhan. Harus siap meninggalkan segala milik Bapak Ibu. Gak iso Pak, aku nesu. Papa tidur di luar seminggu. Tidak ada masalah. Gak dikeloni seminggu, tidak ada masalah. Harus berani punya sikap. Bukan malah sepakat, imannya turun. Tidak bisa seperti itu. Arti ayat-ayat ini begini Bapak Ibu. Pada saat Petrus dan kawan-kawan ikut Yesus menginjil, mereka meninggalkan keluarga loh. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa jadi berbulan-bulan. Di sana tidak ada naik kereta, kalau saya ke Jogja naik kereta, naik mobil cepat. Jalan Bapak Ibu mereka. Dan mereka meninggalkan istri, anak-anak di rumah. Lalu Bapak Ibu, ini fakta. Ini Injil yang murni. Belum dikemas dalam teologi kontemporer, disesuaikan dengan semangat zaman. Tidak ada kayak begitu. Dikatakan meninggalkan, artinya berpisah. Meninggalkan di belakang. Meninggalkan segala milik, termasuk keluarga, aku pergi untuk mengikut Yesus, untuk belajar dari Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Berarti keluarganya Petrus dan lain-lain ditinggal di Galilea. Berpisah. Berani berpisah. Tuhan, aku ngaboti istriku. Tuhan, aku ngaboti suamiku. Tidak ada kayak begitu. Harus siap berpisah berbulan-bulan. Ini pengorbanan ikut Yesus itu seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ini pengorbanan ikut Yesus. Dimuridkan itu harus fokus. Sekali lagi ini bukan bercerai ya. Pada saat Yesus pulang ke Galilea, ya kemarin mereka kembali ke rumah masing-masing. Tetapi saat Yesus katakan, ayo berangkat lagi ke Yerusalem. Mereka berangkat lagi ke Yerusalem. Nah itu per bulan-bulan. Ikut Yesus itu seperti itu Bapak Ibu. Ya. Berusaha melakukan ini bukan hal mudah. Memang saya diundang ke Jogja, saya diundang ke Malang, saya diundang ke mana? Makassar. Istri nggak ikut. Kalau istri bisa ikut, senang saya. Nggak salah kok. Tetapi kalau memang nggak bisa ikut, ya harus saya tinggal. Ya, 3-4 hari meninggalkan istri, kangen. Tapi harus berani. Nah, belum jadi seperti itu Petrus loh, berbulan-bulan. Masuk harus gandeng renteng terus. Nggak bisa seperti itu. Setiap orang harus berani mempertanggungjawabkan imannya masing-masing. Ya. Saya ngomong begini bukan berarti tidak boleh istri ikut. Kemarin istri ikut. Tidak apa-apa kalau memang bisa ikut. Tapi kalau tidak siap, jangan sampai pelayanan gagal gara-gara, wah maaf istri saya tidak bisa. Tidak bisa kayak gitu. Keselamatan jiwa-jiwa, keselamatan banyak orang itu nomor 1. Ya kita tinggalkan istri di rumah, enggak apa-apa. Bapak Ibu, membenci yang dimaksud adalah saat seseorang percaya kepada Yesus berarti siap, loyal, dan bahkan ya siap berseberangan dengan siapapun, termasuk keluarga yang memiliki premis yang lain. Umumnya Bapak Ibu, suami memprioritaskan, menyenangkan istri dan keluarga. Tetapi sebagai murid Kristus, seorang suami seharusnya memprioritaskan pikiran perasaan Tuhan di atas pikiran perasaan istri
atau keluarga. Harus. Ini harus Bapak Ibu. Ini kesaksian sedikit ya. Pada saat saya nggak bisa nyekolahkan anak-anak masuk kuliah, saya sebagai orang tua yang pada umumnya nyekolahkan anak sampai kuliah, itu saya sedih Bapak Ibu. Saya sedih nggak bisa nguliahkan anak, itu sedih. Wajar. Tetapi dalam doa saya mendapatkan hikmat. Tuhan tidak kurang mencintai anak-anakmu daripada kamu sendiri. Kalau Tuhan ngirim berkat untuk kuliah itu pasti bisa. Tetapi kalau sampai detik itu kamu nggak bisa nguliahkan anak karena nggak ada duit, percayakah kamu ini kehendak Tuhan? Itu kan berat bagi saya karena umumnya orang tua kepingin nguliahkan anak. Tapi saya mau belajar taat Tuhan, aku percaya Kau juga mengasihi anak-anakku lebih dari aku. Saya belajar taat, saya mau belajar menyenangkan hati Tuhan dengan tidak berhutang, dengan tidak minta tolong. Saya bukan tidak mau minta tolong, tapi saya berusaha percaya penyertaan Tuhan. Saya berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dan terbukti Bapak Ibu, pertolongan Tuhan anak-anak saya lulus bisa kerja, bisa dapat duit. Dan saya harap suatu saat dengan tabungan itu mereka bisa melanjutkan sekolah sendiri. Ini kan cara Tuhan. Saya harus lebih percaya Tuhan daripada percaya tradisi manusia. Tradisi manusia itu kan kalau anak lulus SMA kan harus dikuliahkan. Kan itu tradisi manusia toh. Patru paradotu manusia umumnya kan habis SMA S1 kan begitu. Percaya enggak kamu sama Tuhan bahwa Tuhan mampu melakukan yang lain? Di situ saya belajar Bapak Ibu. Berat. Tetapi terbukti Tuhan enggak mengecewakan. Tuhan tolong. Saya nggak ngikutin perasaan saya nggak ngikutin perasaan istri saya, bahkan saya nggak ngikutin perasaan anak-anak saya yang kepingin kuliah, enggak. Saya ngikutin perasaan Tuhan. Kenapa Pak David nggak ngotot minta tolong? Bapak Ibu sekali lagi, mimbar ini mimbarnya Tuhan. Kalau saya ngutang kanan kiri, saya mempermalukan Tuhan. Kalau saya ngutang kanan kiri, saya terikat tidak bisa khotbah semurni-murninya. Itu yang saya jaga. Saya menjaga perasaan Tuhan supaya saya tetap netral. Bukan saya tidak mau ditolong, saya terima pertolongan. Senang hati saya menerima setiap pertolongan yang ada. Tetapi kalau saya disuruh minta tolong, saya mempermalukan bos saya. Nanti saya nggak bisa khotbah secara objektif, secara murni lagi. Karena sungkan sama yang ditolong saya. Karena sungkan sama yang menolong saya, istilahnya gitu. Tetapi kalau ada yang menolong, ya saya terbuka. Tapi kan saya menjagai marwah mimbar. Bapak Ibu jadi pendeta itu tidak gampang. Kalau sama jemaat, mau saling pinjem, mau saling ngutang dengan kasih ya, silahkan itu tanda keindahan dalam berjemaat. Tapi kalau pendeta, termasuk saya mengabaikan perasaan saya sendiri yang tidak bisa nyekolahkan anak. Perih Bapak Ibu. Jangan diomong saya santai, egois, menyenangkan diri sendiri. Tidak, ini perih. Lihat anak dua itu tidak sekolah, saya sedih. Dalam doa saya nangis. Tetapi aku percaya Bapak, kehendak-Mu yang jadi. Dan ternyata Tuhan tolong, ya sudah jadi. Saya hidup baik-baik saja sampai hari ini, anak saya puji Tuhan kerja. Bapak Ibu, hidup menjadi murid Tuhan itu harus dialami. Bukan cuman mendengar, mengerti, tapi tanpa pengalaman. Harus dialami, maksudnya apa? Bapak Ibu, seorang murid harus berani meninggalkan keluarga, termasuk istri,
Ini berarti Bapak Ibu, sikap hati yang rela berpisah dari segala milik. Ya, kembali Lukas 14 ayat ketiga, Lukas 14 ayat 33, bukan berarti hanya materi. Ini artinya kita melepas pola pikir, melepas ya mindset keluarga turun temurun, harus kita lepas. Berpisah dengan gaya hidup manusia umumnya, berpisah dari patro paradoto. Halo, berpisah dari cara hidup nenek moyang. Cara hidup nenek moyang itu kan jelas Bapak Ibu. Habis begini, begini, habis begini, begini. Pak Eras pernah menjelaskan kan? Bujang menikah, habis menikah punya anak, habis punya anak nyekolahkan anak, habis nyekolahkan anak menikahkan anak, habis menikahkan anak ngomong cucu. Kalau enggak seperti ini gimana? Bagaimana tiba-tiba anak-anak menghendaki ya, Pak aku enggak mau punya anak, berarti kita enggak ngomong cucu. Apakah kita akan maksa anak-anak kita untuk menikah supaya kita ngomong cucu seperti cara hidup nenek moyang? Apa harus seperti itu? Kalau memang Tuhan menghendaki mereka membujang misalnya, apa ya salah? Apakah hidup kita harus tergantung tradisi manusia yang ada? Ini harus berani meninggalkan loh, ikut Tuhan itu, kalau Pak Eras ngomong tuh lentur, disuruh ngiri-ngiri, disuruh nganan-nganan, dan jangan disuruh ngiri, dipeksa potong. Paham ya maksudnya? Pak Eras pernah ngasih contoh, ikut Tuhan tuh lentur. Ngiri, kanan-kanan. Sesuai kehendak Tuhan, jangan kaku. Bapak Ibu, mereka manusia ya umumnya masih mau menikmati dunia. Sedangkan kita murid Yesus yang mengerti pelajaran ini sedang meninggalkan dunia. Enggak gatuk Bapak Ibu. Ya. Keinginan-keinginan ini harus kita lepaskan dan belajar taat dengan kehendak Allah. Punya duit, tabungan, bisa pergi ke luar negeri jalan-jalan. Menyenangkan diri. Silahkan kalau Tuhan izinkan. Tetapi kalau Tuhan katakan, uangmu serahkan ke si A. Mereka sangat membutuhkan. Siapkah kita? Siapkah kita ngomong sama istri atau suami kita atau anak-anak kita, tahun ini kita tidak jalan-jalan ke luar negeri dulu ya. Papa digerakkan Tuhan menolong seseorang. Siap? Atau kita malah, duh kasihan anakku tidak bisa jalan-jalan. Loh kasihan anak bojoku, kasihan bojoku. Sudah persiapan, sudah packing Tuhan. Maksud berangkat. Loh ini nyata Bapak Ibu. Kalau Anda punya kepekaan, Anda pasti dituntun Tuhan kok. Dalam nurani Anda pasti Anda dikasih pertimbangan untuk ngapain dalam penyertaan kita akan Tuhan. Belum tentu Tuhan nurutin semua kemauan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dalam Tuhan. Gimana ini? Di satu sisi ini pergi ke luar negeri ini sudah dalam perencanaan jangka panjang, sudah dalam perencanaan berbulan-bulan yang lalu Tuhan. Lalu sekarang kau memerintahkan aku untuk menyerahkan ini untuk pekerjaan Tuhan. Gimana Tuhan? Ini kan contoh yang paling gampang. Dalam hidup pasti ada persimpangan-persimpangan seperti itu banyak. Apakah kita menyenangkan keluarga? Atau menyenangkan Tuhan? Kalau kita menyenangkan Tuhan, itu berarti kita membenci keluarga. Mengabaikan perasaan keluarga. Siap? Kalau siap, kalau Anda berani taat, itu baru murid. Kalau Anda tidak taat, Anda belum murid loh.
Karena murid harus ngerjakan PR yang ditugaskan gurunya kan. Lah kalau nggak ngerjakan, ini murid model apa? Jangan-jangan kalau berulang-ulang sering tidak mengerjakan PR atau tugas yang Tuhan berikan, jangan-jangan kita bukan lagi murid. Kita keluar dari pemuridan, kita keluar dari sekolah. Ikut Tuhan itu real Bapak Ibu. Bukan cuma main perasaan. Real. Ada kehidupan yang harus dijalani. Real. Menjadi murid berarti setiap orang mau belajar. Itu membutuhkan komitmen. Membutuhkan fokus. Membutuhkan positioning. Komitmen itu berarti kalau aku melakukannya, ya aku akan terus melakukannya, itu komitmen. Kalau fokus itu artinya aku akan tertuju pada Yesus saja, pada pengajaran Yesus saja, bukan pengajaran yang lain. Kalau positioning kita harus berpihak, kita harus berdiri di pihak Tuhan, bukan di pihak keluarga. Tapi kebanyakan gereja sekarang keluarga itu segala-galanya. Bukan keluarga untuk Tuhan, tapi Tuhan demi keluarga. Demi keluarga bahagia Tuhan dipakai. Kebalik. Aku akan membawa keluargaku untuk Tuhan, itu yang benar. Bukan kebalikannya. Bapak Ibu, tidak mungkin efektif dalam belajar, dalam pemuritan tanpa komitmen. Tidak mungkin efektif belajar ya kalau kita nggak fokus. Kita butuh sikap tekun, tidak angin-anginan. Itulah komitmen. Bapak Ibu, Injil yang murni itu real. Harus dilakukan, harus dikerjakan. Seperti cinta yang real itu harus ada bukti. Ada seorang cowok jatuh cinta sama cewek, aku mencintaimu. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gak dilamar-lamar, gak pernah diapeli, gak pernah pergi bersama. Nah, cinta model apa? Apakah itu cinta? Cuman mengekspresikan perasaan, itu bukan cinta. Kalau cinta tuh aku mencintaimu. Setiap Sabtu diapeli misalnya. Lalu ayo kerja yuk, aku punya penghasilan, ayo ditabung yuk, ini kita menikah. Perhitungannya 2-3 tahun lagi kalau ini ngumpul, kita menikah. Ada bukti. Itu loh cinta. Bukan cuma perkataan I love you, tapi apa perbuatannya. Bahkan dikatakan apa pengorbanan kita untuk orang yang kita cintai, itu baru cinta. Cinta tapi tidak mau berkorban. Itu bukan cinta. Tuhan juga menuntut seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, buktikan. Buktikan apa arti murid. Buktikan, tunjukkan makna seorang murid. Ini makna seorang murid, melepaskan segala milik. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah menjadi murid yang baik jika masih terpengaruh apa kata istri, apa kata suami, apa penilaian orang tua, bagaimana perasaan anak. Jangan dipikir ini sehat, enggak. Akhirnya kita dalam menjadi Kristen ikut kata orang, bukan ikut kata Tuhan. Dalam hal ini orang ini keluarga, orang-orang yang kita perhatikan. Kalau mengabaikan apa kata tetangga itu gampang Bapak Ibu. Mengabaikan apa kata teman kita itu mudah.
Tetapi mengabaikan orang-orang yang kita kasihi itu tidak mudah. Ayo Tuhan katakan, buktikan. Kalau kamu jadi murid, tinggalkan segala milik. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, Petrus bertanya, ya, apa yang kami peroleh dari kami mengikut Engkau Tuhan? Kami telah meninggalkan keluarga, kami telah meninggalkan segalanya. Anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena nama meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya, Bapak Ibu perhatikan Matius 19 ayat 29. Di beberapa teks yang lain, di situ dikatakan, kamu akan mendapatkan saudara, bapak, ibu, istri juga. Di teks itu tidak ada kata istri, sebetulnya di teks yang lain, di King James Version, di NIV, di Byzantine text itu ada kata wife, ada kata gunaika. Maksudnya apa? Orang-orang yang meninggalkan keluarganya, yang keluarganya tidak mau ikut Yesus juga, ini kan berpisah, pada akhirnya berpisah. Tetapi bagi orang-orang yang mengikut Yesus, kelak di dunia yang akan datang, di LP3, akan mendapat keluarga lagi. Apa yang kamu tinggal hari ini, Tuhan akan ganti. Puji Tuhan kalau sejak di bumi ini, istri-istri mau ikut suaminya dalam bertuhan. Bisa jadi kelak di kerajaan sorga, dipulihkan, dikumpulkan lagi. Tetapi kalau yang satu mau ikut Tuhan, yang satu tidak mau, mungkinkah di LP3 mereka kumpul? Ya enggak mungkin. Yang satu enggak layak masuk surga, yang satu ketinggalan dan binasa di neraka. Lah gimana? Ini orang-orang akan mendapatkan keluarga yang baru. Ya. Pak dikatakan itu 100 kali lipat, maksudnya apa? Kita harus ingat Bapak Ibu, cara berpikir zaman dulu. Cara berpikir zaman dulu, punya istri banyak, punya anak banyak, itu berkat. Banyak anak, banyak rezeki. Ingat ya? Nah sama. Pemikiran mereka kalau di sorga kelak, di LB3 akan mendapatkan banyak. Kalau kita mau, ya kalau kita orang modern enggak berpikir ya mendapatkan 100. Enggak. Tetapi yang pasti Tuhan enggak akan membiarkan kita sendiri. Ya, jika ada pernikahan di sorga, kita akan mendapatkan istri kembali, anak kembali, orang tua lagi, kita beranak cucu lagi, persis di bumi ini. Ini maksudnya Bapak Ibu. Meskipun ini masih perdebatan ya, tetapi kata-kata ini, kata-kata mendapatkan istri, mendapatkan ayah, ibu, mendapatkan anak-anak, berarti kan ada pernikahan lagi. Ayo Bapak Ibu, makanya yang kompak ikut Tuhan. Kalau diajak suami ibadah, kalau diajak suami berbakti, ikut. Jangan punya karep sendiri, ayo jalan-jalan yuk loh. Bapak Ibu, para murid yang mengikut Yesus berarti meninggalkan segala milik. Akan turut memerintah bersama Yesus kelak. Menghakimi 12 murid itu, menghakimi 12 suku itu artinya turut memerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, para murid yang mengikut Yesus berarti meninggalkan segala milik termasuk meninggalkan orang tua, saudara, istri dan anak-anak. Akan mendapat kembali 100 kali lipat. Dan memperoleh hidup kekal. Kita memperoleh keluarga yang baru, yang sama-sama mengerti kehendak Allah, di sorga melayani Allah bersama. Itu. Enggak masing-masing seperti di bumi ini. Dengan kata lain,
di dunia yang akan datang atau di kehidupan setelah kebangkitan akan ada keluarga lagi. Kita yang dibangkitkan akan mendapatkan tubuh baru. Berarti akan memulai masyarakat yang baru, memenuhi bumi yang baru. Ya. Di kitab Yesaya dikatakan langit bumi baru itu seperti apa. Ada bayi-bayi. Ya. Pak, tapi di surga katanya tidak ada pernikahan. Tidak ada pernikahan model seperti itu. Tidak ada levirat, tidak ada pernikahan levirat. Suami istri, suaminya meninggal, si istri menikah dengan adiknya suami. Meninggal lagi, menikah lagi dengan adiknya suami. Tidak ada aturan seperti itu, tidak ada. Bukan berarti tidak ada pernikahan. Pak, tapi katanya seperti malaikat. Seperti malaikat di sorga, kita melayani Allah. Sama, kita melayani Allah seperti malaikat. Bukan berarti tidak ada pernikahan. Pemahaman saya sampai saat ini masih seperti itu. Kalau memang tidak ada, ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena sejak di bumi ini kita harus menanggalkan segala milik kan. Kita sudah tidak kedunyan lagi, termasuk kedunyan punya istri, punya anak, punya suami. Harus rela melepas. Tidak ada masalah dengan itu. Amin Bapak Ibu. Tetapi yang penting sebelum kita ke sana, ayo belajar meninggalkan segala milik. Bukan masalah materi saja, tapi ketergantungan, keterikatan dengan apa kata orang-orang terdekat kita. Kita harus bisa mandiri dalam bertuhan. Bapak Ibu, inilah syarat dan upah dalam mengikut Yesus. Syaratnya real, upahnya real. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apa yang kita lepas itu yang kita miliki. Tuhan mengatakan kalau kamu melepas nyawamu, kamu akan mendapatkan nyawamu. Kalau kamu mempertahankan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Ayo lakukan. Ya, ini pesan Tuhan yang harus kita ingat, yang harus kita perhatikan. Ini Injil murni, ini Injil yang murni semurni-murninya, belum kontemporer. Belum menjadi sebuah kegerakan keluarga begini begitu, enggak. Ini Injil yang murni, yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.